Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Wulandari Karno. Saya adalah mahasiswa semester 2 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kemudian ada juga kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kemudian ergonomi dan faal kerja. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, menurut sebuah organisasi bernama International Labour Organization atau ILO, kesehatan dan keselamatan kerja yaitu upaya untuk meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja, baik itu secara fisik, mental, kesejahteraan sosial, kemudian mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja dari risiko yang ditimbulkan akibat faktor-faktor pekerjaan, kemudian menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan fisiologis dan psikologis pekerja, dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja. Penjelasan kesehatan dan keselamatan kerja yang kedua berasal dari OSHA, yaitu Occupational Safety Health Administration. Di sini OSHA mengatakan bahwa K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah ilmu terapan yang mempelajari risiko keselamatan manusia dan properti baik pada industri maupun bukan. Kemudian dalam K3 di sini juga ada disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, kemudian juga dengan ilmu perilaku yang terkait dengan aplikasi manufaktur, transportasi, dan juga pengendalian bahaya. Berdasarkan kedua pengertian yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua perbedaan di antara pengertian yang pertama dan pengertian yang kedua. Nah, oleh ILO kita dapat menyimpulkan bahwa lebih ditekankan kepada perlindungan kesehatan seperti upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Kemudian sasarannya juga adalah pekerja. Sedangkan pengertian yang kedua itu lebih menekankan kepada pengendalian lingkungan kerja seperti bahaya-bahaya fisik, biologi, kimia, dan juga faktor ergonomi. Tujuan utama dari pelaksanaan K3 itu ada dua, yaitu pertama menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan penilaian kualitatif dan juga kuantitatif. Kemudian yang kedua itu menciptakan kondisi kerja yang sehat bagi karyawan, keluarga, masyarakat, dan juga orang sekitarnya dengan menerapkan upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja maupun terjadi pada saat perjalanan pergi ke tempat kerja. Nah, kecelakaan kerja ini juga mempunyai batasan seperti kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, kemudian adanya perintah dari atasan untuk melakukan suatu pekerjaan yang akhirnya akan mengakibatkan sebuah kecelakaan, kemudian melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan melakukan hal-hal yang sangat penting dan mendesak dalam jam kerja atas izin atau sepengetahuan perusahaan. Nah, menurut tempat terjadinya ada dua pengelompokan kecelakaan kerja. Yang pertama itu industrial accident atau kecelakaan industri. Nah, kecelakaan industri ini terjadi di lingkungan kerja, baik itu karena pekerjaan yang disuruh oleh atasan atau juga karena faktor ergonomi. Nah, yang kedua itu ada kecelakaan dalam perjalanan atau community accident. Nah, kecelakaan ini terjadi selama perjalanan yang berkaitan dengan
faktor pekerjaan seperti perjalanan dinas, kemudian pergi dan pulang kantor. Menurut International Labour Organization atau ILO, kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan menurut jenis kecelakaan seperti terjatuh atau tertimpa objek, baik itu objek tumpul maupun objek tajam. Kemudian menurut agen penyebabnya seperti mesin-mesin dan juga alat angkat. Kemudian menurut cedera yang dialami seperti luka bakar maupun memar ataupun tusukan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut menurut lokasi tubuh yang terluka, baik itu misalnya di kepala atau tubuh, kemudian anggota gerak atas atau anggota gerak bawah. Seperti yang kita tahu bahwa kecelakaan kerja ini merupakan sebuah hal yang tidak dapat disangka-sangka, maka kecelakaan kerja ini juga menimbulkan berbagai kerugian bagi diri sendiri maupun bagi perusahaan. Sebagai contohnya itu kerusakan harta benda ataupun properti pada proses produksi, kemudian gangguan kinerja pada karyawan, kemudian penurunan keuntungan perusahaan. Nah, pada dasarnya akibat dari peristiwa kecelakaan ini dilihat dari besar kecilnya biaya yang dikeluarkan, tapi terjadinya suatu peristiwa kecelakaan, pada umumnya kerugian akibat kecelakaan kerja cukup besar dan dapat mengaruhi upaya peningkatan produktivitas perusahaan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang timbul akibat paparan dari lingkungan-lingkungan di tempat kerja. Nah, penyakit ini mempunyai penyebab secara spesifik atau mempunyai hubungan kuat dengan pekerjaan, yang umumnya terdiri dari gen penyebab yang sudah diakui. Penyakit akibat pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama penyakit akibat kerja. Nah, penyakit ini mempunyai penyebab spesifik yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, umumnya penyakit akibat kerja terdiri dari faktor penyebab yang sudah diakui seperti agen penyakit yang sudah diakui. Kemudian yang kedua itu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang mempunyai agen penyebab atau faktor pekerjaan yang memegang peranan yang penting bersama dengan faktor resiko untuk perkembangan penyakit yang mempunyai etimologi kompleks. Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja, yaitu yang pertama faktor fisik yang berupa kebisingan. Nah, orang yang berada di tempat yang terlalu bising akan mengakibatkan gangguan pada fungsi pendengarannya. Kemudian juga radiasi yang dapat mempengaruhi fungsi organ dalam tubuh, kemudian juga tekanan udara. Nah, faktor kimia yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan yang akan menimbulkan penyakit akibat kerja itu bahan-bahan toksiko atau bahan-bahan yang beracun pada tempat kerja. Nah, yang ketiga itu ada faktor biologis. Nah, faktor ini disebabkan oleh agen penyakit seperti virus, bakteri, kemudian juga jamur. Nah, yang terakhir ada faktor ergonomi, seperti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang akan mengakibatkan kegagalan fungsi pada organ tubuh tersebut. Contohnya tangan akan mudah menjadi tremor dan kemudian sakit. Indonesia menerapkan sebuah sistem yang bernama Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja atau SIMKK yang berada di subsistem Signas. Nah, penerapan yang efektif di semua perusahaan akan mencegah penyakit yang timbul akibat kerja atau PAK. Sistem ini dilakukan dengan koordinasi yang harmonis antara kemitraan yang melibatkan pemerintah, kemudian dunia usaha, organisasi profesi untuk menjabarkan kebijakan SIMKK. Kita masuk di pokok bahasan yang keempat, yaitu ergonomi dan faal kerja. Nah, ergonomi adalah studi tentang manusia yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam artian lain, pekerjaan yang dilakukan manusia itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuhnya agar tidak menimbulkan hal-hal yang
merugikan seperti penyakit. Nah, hal-hal yang merugikan ini bukan hanya merugikan pekerja, tetapi juga merugikan perusahaan. Ada beberapa aspek dalam ekonomi, yaitu yang pertama faktor manusia. Faktor manusia meliputi faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu keinginan dari dalam diri manusia untuk terus bekerja tanpa memperhatikan faktor kesehatan. Kemudian faktor dari luar yaitu dari lingkungan tempat kerjanya. Nah, lingkungan tempat kerjanya seharusnya menyediakan alat pelindungan diri bagi pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi. Kemudian yang kedua itu ada antropometri, yaitu pengukuran yang dilakukan untuk menyesuaikan bentuk tubuh dengan pekerjaan yang akan dijalani. Yang ketiga itu sikap tubuh dalam bekerja sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Contohnya, kursi yang terlalu tinggi di kantor menyebabkan ketidaknyamanan saat duduk yang akan mengakibatkan kepada gangguan kesehatan tulang belakang. Kemudian yang keempat itu manusia dan mesin. Nah, manusia itu memiliki tenaga yang terbatas, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan yang memadai untuk mengendalikan mesin-mesin yang bertenaga besar. Yang kelima itu ada pengorganisasian kerja. Nah, pengorganisasian kerja ini diperlukan agar manusia bisa mengatur waktu saat bekerja itu berapa jam dan juga saat istirahat itu berapa jam agar terciptanya kesesuaian. Kemudian yang berikutnya ada pengendalian lingkungan kerja. Nah, kondisi di tempat kerja yang tidak sesuai bagi pekerja, misalnya meja yang terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan pekerja yang bertubuh pendek, begitupun sebaliknya, meja yang terlalu pendek tidak sesuai dengan pekerja yang bertubuh tinggi. Maka solusinya adalah menghitung tinggi rata-rata pekerja agar sesuai dengan kenyamanan pekerja. Selain itu, untuk mengendalikan kebisingan, supervisor K3 harus memperhatikan alat yang digunakan. Aspek yang berikut itu ada kelelahan kerja. Contohnya, beban yang terlalu berat akan menimbulkan posisi badan menjadi rusak. Nah, contoh tulang belakang yang tadinya lurus, kemudian karena memikul beban tiap hari, jadi bengkok. Faktor berikutnya ada CTB atau cumulative trauma disorder, yang dapat terjadi karena gerakan monoton yang dilakukan berulang-ulang, sikap kerja yang tidak alamiah, penggunaan atau pengerahan otot yang melebihi kemampuannya. Yang kesembilan itu ada kesegaran jasmani dan musik. Pekerja membutuhkan fisik yang segar dan bugar agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir ke-10 yaitu aspek pekerjaan monoton atau pekerjaan yang dilakukan dengan gerakan berulang. Contohnya, akibat gerakan memutar yang terjadi terus-menerus di tempat kerja menyebabkan penyakit di sekitar pinggung pekerja sehingga badan susah digerakkan menjadi kaku. Selain itu, pekerja menjadi patung, juga membatasi gerak manusia yang akan mengakibatkan buruk pada kesehatan tulang dan otot.